Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Sabar, as-sabar. Pengertian dalam Islam. Kata sabar berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata sobaru yasbiru, yang artinya menahan. Sedangkan secara istilah, sabar adalah menahan diri dari segala macam bentuk kesulitan, kesedihan, atau menahan diri dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak disukai dan dibenci. Adapun sabar secara lebih luas adalah menahan diri agar tidak mudah marah, berkeluh kesah, benci, dendam, tidak mudah putus asa, melatih diri dalam ketaatan dan membentengi diri agar tidak melakukan perbuatan keji dan maksiat. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Surat Al-Baqarah ayat 45. Kriteria sabar dalam Islam. Sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Sabar dalam menghadapi musibah. Orang yang beriman hendaknya bersabar atas segala ujian, cobaan, dan musibah yang datang kepadanya. Percaya bahwa Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Barang siapa bersabar dalam musibah sehingga dikembalikannya dalam keadaan baik atas apa yang menimpa dirinya, ia ridho atas bala yang diberikannya, maka Allah akan menulis baginya 300 derajat yang tiap-tiap derajat jaraknya antara langit dengan bumi. Dan barang siapa bersabar dalam melaksanakan taat, maka Allah akan menuliskannya 600 derajat, tiap 2 derajat jaraknya antara langit dunia dengan Sidratul Muntaha. Dan barang siapa yang bersabar dalam menjauhi maksiat, maka Allah tulis baginya 900 derajat yang jarak 2 derajatnya seperti ars 2 kali. Hadis riwayat Dunya dan Abu Syekh. Sabar dalam ketaatan. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Surat At-Taha ayat 132. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 153. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Bentuknya adalah menahan diri dari perbuatan-perbuatan haram seperti berdusta, menipu dalam muamalah, makan harta dengan cara batil, dengan riba dan semacamnya, berzina, minum minuman keras, mencuri, dan berbagai macam bentuk maksiat lainnya. Hal itu tidak dimiliki oleh seorang pun, kecuali orang yang beriman. Apabila ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka yang demikian itu sangat baik. Dan apabila ia tertimpa kesusahan, ia sabar, maka yang demikian itu sangat baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Kiat dalam bersabar. Pertama, mengingat janji Allah. Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, dan bahwa Allah apabila menyayangi atau mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Dan bagi siapa saja ridho, maka baginya keridhoan dari Allah. Dan barang siapa yang membencinya, maka baginya kebencian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Tirmizi 2397 dan Ibnu Majah 4031. Kedua, ingat fadilah sabar. Adanya musibah yang menimpa kita, maka selalu ingat
bahwa ini adalah penghapusan dosa dan naiknya derajat kita di sisinya. Ingat, dengan pahala besar yang menanti jika kita sabar terhadap ujian yang diberikan Allah kepada kita. Bayangkan bahwa balasan orang sabar adalah surga yang luasnya seluas bumi dan langit. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat 10. Ketiga, melihat ke bawah dalam urusan dunia. Ingat bahwa musibah ini lebih kecil daripada musibah yang menimpa orang lain. Masih banyak musibah yang lebih berat yang menimpa orang lain. Dan Allah tidak akan membebani hambanya dengan cobaan yang tidak bisa ditanggungnya. Jika salah seorang di antara kalian melihat orang yang memiliki kelebihan harta dan bentuk rupa, maka lihatlah kepada orang yang berada di bawahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Cobaan pasti berlalu. Ingatlah bahwa seberat apapun cobaan yang menimpa kita, pasti akan berlalu. Baik kita sabar atau tidak, maka seorang muslim yang cerdas adalah akan memilih sabar. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Surat Al-Baqarah ayat 286. Kelima, ingat hidup di dunia sementara. Sadarilah dengan keyakinan yang benar bahwa kehidupan dunia ini adalah fana dan pasti akan berakhir. Kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini semua sifatnya hanya sementara saja. Begitupun dengan musibah dan cobaan yang datang kepada kita, itu pun hanya sementara. Pada hakikatnya, dunia ini adalah ujian. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa yang lebih baik amalnya. Surat Al-Mulk ayat 2. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Surat Al-Ankabut ayat 64. Sekian pembahasan kita mengenai sabar. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati. Sampai bertemu di pembahasan topik yang berikutnya dalam sudut pandang Al-Quran dan Sunnah. Akhir kata dari admin, terima kasih atas atensinya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan tempatnya ada pada manusia. Mohon maaf jika ada kesalahan. Silahkan tulis di kolom komen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.